Oke, kita mulai saja mungkin kelas kita pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kembali, aku Olivia yang hari ini akan menjadi moderator teman-teman semua, kurang lebih selama 2 jam ke depan. Dan insya Allah untuk expertnya yang akan menjelaskan hari ini kita masih bersama Kak Adam ya. Jadi pada hari ini kita bakal belajar tentang data integrasi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran dengan Kak Adam, ada beberapa hal yang harus teman-teman ingat. Jangan lupa ya, pertama itu adalah teman-teman kita harapkan yang ada di sini sudah mengisi presensi di Google Classroom. Apabila teman-teman lupa jika belum mengisi absen, teman-teman bisa langsung mengabsen dengan menginput screenshot yang sudah teman-teman lakukan. Yang kedua, teman-teman juga jangan lupa untuk mengisi logbook harian di dashboard MSIB karena dashboard kalian ini nantinya akan direview oleh mentor di setiap hari Sabtu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengisi logbook hariannya ya. Terus yang ketiga juga teman-teman juga kita harapin jangan lupa untuk mengerjakan kuis dan tugas yang telah diberikan. Pada minggu ini teman-teman udah ada 3 kuis ya, ada data collection, data cleaning, data reduction, dan nanti insya Allah malam ini akan ada tugas juga yang kemungkinan akan diinput besok ya oleh tim admin kami. Lalu juga teman-teman kita harapkan juga jangan lupa untuk mengisi learning feedback setelah Zoom meeting ini ditutup. Terus juga sebelum kita mulai, teman-teman boleh siapkan cemilan dan minuman, cari tempat duduk yang nyaman, pastikan internet kalian lancar dan stabil, terus juga jangan lupa tetap fokus dan siap belajar selama 2 jam ke depan. Sebelum dimulai juga ini kalau yang belum diupdate namanya boleh di sini Kak Destia, Kak Sylvia kayaknya belum diubah ya. Bisa teman-teman tulis nomor kelompok strip nama kalian siapa. Jadi misalnya ke Destia, oh udah nih, ke 8 strip Destia Rizka Yusanti. Oke, itu juga teman-teman kita harapkan open kamera jika kita diminta atau nanti teman-teman jika ada yang ingin bertanya dan lain-lain. Juga teman-teman juga dihimbau untuk menonaktifkan mic selama pemaparan materi, aktifkan hanya jika kami izinkan. Dan jika ada pertanyaan, pilih salah satu cara berikut ya, teman-teman bisa raise hand atau teman-teman bisa mengetik di kolom chat dengan cara tanya ×2 pertanyaan. Nah, di sini sudah ada bersama kita semua Kak Adam. Mungkin kita sapa dulu kali ya Kak Adam ya. Halo, selamat malam Kak Adam. Halo, selamat malam, Mbak Olive. Oke Kak, mungkin langsung aja kali ya. Aku serahkan ke Kak Adam untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Kepada Kak Adam, kami persilakan. Oke, terima kasih, Mbak Olive. Kita mulai materinya ya. Hmm, eh, ini masih hitam ya? Masih Mas, masih kayak kemarin muter-muter. Tulisannya di sini pause lagi kayak kemarin. Kenapa ya? Coba mungkin Kadmin mungkin. Iya. Udah, atau coba keluar dulu ya kalau gitu Oke, sebentar. oke, oke. Ditunggu ya teman-teman, Kak Adam mau keluar dulu nanti masuk lagi. Jangan lupa teman-teman saling mengingatkan kepada teman-teman yang lainnya yang belum join pada kelas malam hari ini, mungkin bisa dikabarin atau diinfoin di grup mentoring kalian agar mereka bisa join pada kelas kita malam hari ini. Karena sebentar lagi kelas akan dimulai. Oke, Oke, bentar saya coba lagi ya. oke Kak. Oke, udah bisa. Sudah aman Kak. Oke, ya. Oke, ya, selamat malam semuanya. Kita mulai materinya ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang data integration. Kayak gitu ya. Oke, perkenalkan nama saya Ade Mardiansyah. Lalu kita sebelum memulai materinya, kita coba recap dulu beberapa materi sebelumnya ya. Jadi di beberapa pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang data collection, data cleaning, dan data reduction ya. Jadi di minggu ini kita akan belajar sekumpulan teori tentang gimana caranya menjalankan day to day sebagai data analyst kayak gitu. Yang pertama dari bagian data collection dulu, yaitu gimana caranya mengumpulkan data dari awal, data mentah yang sumbernya dari berbagai macam, terus gimana caranya eh, menentukan etika yang tepat ketika mengumpulkan data,
Lalu setelah itu kita belajar tentang data cleaning, di mana setelah data itu diambil, lalu datanya dibersihin gitu ya. Karena data di dunia nyata itu pada dasarnya kompleks dan biasanya akan pasti ada bagian-bagian yang kotor kayak gitu. Misalkan ada kayak missing value atau value yang hilang, atau mungkin ada yang duplikat, ada noisy data, ada outlier kayak gitu. Jadi akan banyak terjadi data-data yang kotor kayak tadi, dan banyak penyebabnya juga ya, bisa jadi karena emang ada kesalahan input data atau mungkin ada kesalahan pemrograman, kesalahan alat ukur dan lain-lain. Ada banyak banget penyebab data kotor. Lalu kemarin harusnya teman-teman juga udah belajar tentang data reduction, gimana caranya mengurangi ukuran data yang besar gitu ya. Karena data perusahaan, terutama kayak data aktivitas pelanggan gitu kan biasanya besar banget ya. Jadi gede, lalu ada beberapa treatment yang perlu perlu dilakukan, kayak misalkan numerosity reduction untuk mengurangi jumlah datanya, atau mungkin dimensionality reduction untuk membuat data yang dimensinya besar menjadi lebih kecil, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, jadi kemarin udah belajar tiga hal itu. Hari ini kita akan belajar tentang yang pertama, yaitu data integration. Apa itu data integration? Apa objektifnya? Apa manfaatnya? Lalu yang kedua, kita juga akan belajar tentang prosesnya. Jadi di data integration ini kita melakukan apa aja. Lalu kita juga akan belajar tentang tools-tools yang digunakan atau alat bantu apa yang bisa kita gunakan untuk melakukan data integration ini. Lalu selain itu nanti kita juga akan belajar tentang kayak tantangannya untuk data integration ini sekarang apa, lalu progresnya seperti apa, dan di akhir nanti akan dibikin kesimpulan juga. Kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, ya, data integration. Jadi, data integration adalah proses untuk menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu sumber yang terpadu, gitu ya. Jadi, bahasa Indonesianya integrated atau integration itu terpadu, gitu ya. Nah, jadi anggaplah ketika melakukan data collection itu kan sumber datanya ada banyak ya. Nah, karena sumber datanya ada banyak, lalu bisa jadi kayak formatnya ada banyak, tipe datanya bermacam-macam. Nah, itu perlu kayak kita satukan. Habis setelah disatukan nanti ada yang namanya data transformation setelahnya. Kayak gitu. Jadi intinya di sini adalah menggabungkan data dari banyak sumber yang berbeda-beda tadi. Jadi, kayak gitu. Nah, data integration ini memungkinkan data analis untuk menghasilkan proses yang namanya kecerdasan bisnis atau business intelligence kalau bahasa Inggrisnya ya. Mungkin teman-teman pernah sempat dengar juga, karena di introduction juga udah disebutkan ya, ada role yang namanya business intelligence kayak gitu. Jadi business intelligence ini ya kalau bahasa Indonesianya kecerdasan bisnis gitu ya. Gimana caranya kita kayak memantau performa perusahaan saat ini, terus dibandingkan dengan target itu sudah seberapa dekat, dan berapa banyak hal yang perlu diimprove, yang perlu ditingkatkan supaya bisa mencapai target. Lalu kalau dibandingkan dengan kompetitor, itu sekarang performa kita seperti apa, kayak gitu-gitu. Jadi mencakup banyak hal tentang bisnis gitu sih intinya, business intelligence ini. Gimana data integration ini tujuannya adalah untuk menghasilkan proses kecerdasan bisnis yang efektif dan bisa ditindaklanjuti, atau bahasa Inggrisnya actionable. Ya. Jadi business intelligence ataupun insight ataupun informasi ataupun data apapun yang paling bermanfaat adalah yang bisa ditindaklanjuti kayak gitu, bisa kita lakukan aksi gitu ya. Jadi kalau kita tahu data ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya itu kita bisa tahu gitu. Itu yang informasi atau insight yang paling bermanfaat gitu. Nah, data integration sendiri melibatkan beberapa langkah seperti data cleaning, lalu pemetaan atau mapping gitu ya, dan transformasi data. Ya. Data cleaning yang udah kita pelajari kemarin, kalau pemetaan ini lebih ke gimana caranya memetakan data yang udah kita ambil ke informasi-informasi lainnya.
Misalkan kita udah ambil data pelanggan gitu ya dari suatu database, terus kita harus memetakan data pelanggan ini masuk ke kolom yang mana nanti di database yang udah disatukan itu, terus tipe datanya yang mana, lalu ukurannya seberapa besar, dan lain-lain. Kayak gitu. Itu pemetaan. Lalu terakhir ada transformasi data. Ya. Transformasi data ini akan kita pelajari besok, hari Jumat, materi terakhir kita di minggu ini. Kayak gitu. Oke, itu data integration. Nah, lalu selanjutnya untuk data integration sendiri masuk ke bagian mana dalam alur kerja dan skill data analis. Jadi masih sama seperti kemarin ya. Kalau data integration itu masih masuk ke bagian data preparation. Jadi data preparation emang sebenarnya stepnya itu lumayan banyak yang perlu dilakukan di sini ya. Mulai dari ngebersihin data, terus melakukan data reduction kalau perlu, lalu membersihkan data, lalu nanti ada transformasi data, dan juga data integration ini atau mengintegrasikan data. Kayak gitu. Jadi emang secara tahap ada lumayan banyak yang perlu dilakukan, tapi nggak semua tahap itu harus dilakukan gitu sih. Tergantung kondisi datanya, tergantung kebutuhannya dan objektifnya gitu. Oke. Nah, selanjutnya lalu apa sih manfaat data integration? Tadi kan kita udah belajar tentang definisinya ya. Nah, kalau manfaatnya sendiri ada beberapa hal yang bisa dicapai kalau kita melakukan data integration secara efektif gitu ya. Yang pertama adalah meningkatkan integritas dan kualitas data. Jadi, kenapa sih data integration ini dapat meningkatkan integritas dan kualitas data? Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan data integration ini meningkatkan integritas dan kualitas ya. Yang pertama, karena di proses ini, ketika kita menggabungkan banyak sumber data menjadi satu, itu harus melalui beberapa proses seperti yang udah disebutkan tadi ya. Nah, data integration harus melalui proses yang namanya data cleaning, pemetaan, dan transformasi. Jadi, otomatis ketika melakukan data integration, kita juga akan menghapus yang ada duplikasi, lalu menghilangkan data-data yang inkonsisten, kayak gitu ya. Kayak kemarin misalkan noisy data, itu adalah contoh data yang inkonsisten. Dan juga data yang nggak lengkap. Ya, misalkan memang ada kolom yang kosong, atau mungkin ada baris data yang kosong, kayak gitu. Jadi, apapun yang bikin data kotor, itu harus dibersihkan ketika melalui tahap data integration ini. Lalu karena datanya dibersihkan, otomatis eh, kualitas datanya ya itu lebih meningkat sehingga data jadi lebih akurat, lebih relevan dan kita memastikan bahwa data yang diambil itu udah bentuk terbarunya atau data yang paling update kayak gitu. Karena kan dalam beberapa kesempatan biasanya data itu ada perubahan gitu ya. Kayak misalkan status transaksi pelanggan gitu. Ketika pelanggan itu pertama kali bikin transaksi, maka statusnya misalkan masih transaksi dibuat gitu ya. Jadi pelanggan belum membayar. Kalau udah membayar, statusnya ke update jadi paid atau sudah dibayar. Lalu kalau udah dikirim seller, misalkan send, kalau udah diterima, maka accepted kayak gitu. Jadi status transaksi pelanggan itu bakal berubah-berubah terus tergantung kondisi transaksinya sekarang sudah seperti apa gitu. Nah, data integration ini karena kita menggabungkan beberapa sumber data, jadi memastikan juga bahwa data-data yang kita simpan ini udah dalam kondisi paling update-nya, kayak gitu. Dan juga memperbaiki kesalahan dan adanya anomali data, gitu. Karena ya kita bersihin datanya, kita kumpulin, kita cek datanya, kayak gitu. Lalu juga menyelaraskan format, skema, dan struktur data yang berbeda-beda. Ya. Soalnya kalau datanya bersumber dari banyak sumber data yang beda-beda, biasanya emang pasti ada perbedaan gitu. Perbedaan misalkan dari segi format atau tipe data gitu ya, atau mungkin skemanya, atau mungkin strukturnya, dan lain-lain gitu. Nah, itu kenapa data integration dapat meningkatkan integritas dan kualitas data.
Lalu selanjutnya data integration juga dapat memudahkan, mempercepat, dan meningkatkan koneksi antara penyimpanan data. Jadi antar tempat penyimpanan data itu biasanya kan kayak ada perlu koneksinya gitu ya, perlu disambungin gitu. Tergantung sistemnya yang dipakai perusahaan pakai apa. Kalau sistemnya pakai cloud gitu ya, atau mungkin sistemnya menyimpan datanya itu menggunakan server sendiri, terus database-nya disimpan di server sendiri, maka ya itu tetap perlu kayak ada koneksi gitu antara database dengan sistem yang mengakses database tersebut gitu. Nah, data integration dapat memudahkan dan mempercepat koneksi antar penyimpanan data karena yang pertama, data integration ini mengurangi kompleksitas dan biaya integrasi data gitu. Jadi kalau sumber datanya ada banyak, terus database-nya beda-beda, itu kan otomatis jadi kompleks ya struktur database-nya. Makanya dilakukan data integration supaya semuanya itu tergabung, terpusat jadi satu gitu. Lalu data integration kemungkinan besar ya, ini nggak selalu, tapi kemungkinan besar itu juga memanfaatkan teknologi yang namanya cloud. Cloud ini kayak layanan yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Amazon, Microsoft, kayak gitu. Jadi mereka menyediakan layanan yang namanya cloud, di mana kalau kita menggunakan layanan ini, kita kayak tinggal pakai doang gitu. Database kita nanti mereka yang ngurusin, data-datanya juga mereka yang ngurusin, kita kayak tinggal mengakses datanya, bikin insight, bikin laporan, kayak gitu. Lalu eh, data integration ini juga menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan udah teruji sebelumnya. Ya. Jadi metodenya udah ke research, udah teruji sebelumnya, yaitu yang namanya ETL, Extract, Transform, Load, gitu. Lalu selanjutnya data integration juga meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas integrasi data. Gitu. Makanya data integration dapat mempercepat koneksi antara penyimpanan data itu. Lalu yang ketiga manfaatnya adalah mentransfer pengetahuan secara mulus antar sistem, ya. Pengetahuan atau insight atau knowledge kayak gitu. Ya. Karena istilahnya insight atau knowledge adalah sesuatu yang diolah dari data gitu. Nah, data integration dapat mentransfer pengetahuan secara mulus antar sistem karena data integration ini menghubungkan data dari berbagai sumber seperti kayak database, lalu file di laptop kalian masing-masing atau file di komputer siapapun kayak gitu ya. Dan juga data dari web service dan lain-lain. Ya. Sehingga informasi yang kepecah-pecah tadi atau data yang mencar-mencar tadi kepecah-pecah lalu digabungkan jadi satu menjadi informasi baru yang lebih holistik gitu, yang lebih komprehensif kayak gitu. Lalu eh, sebenarnya data integration ini dalam pelaksanaannya juga menggunakan standar dan protokol umum yang banyak digunakan, kayak XML, JSON, RESTful API, dan lain-lain. Gitu. Intinya menggunakan protokol yang aman dan teruji untuk mentransfer data dan menggabungkan data. Gitu. Lalu juga data integration ini salah satu kelebihannya adalah menggunakan metadata untuk mendokumentasikan dan menjelaskan apa isi dari datanya. Gitu. Jadi setiap tabel, setiap data itu ada yang namanya metadata. Kayak misalkan database pelanggan gitu ya, ada kolom customer ID, ada nama, email, tanggal lahir gitu. Nah, setiap kolom itu ada metadatanya. Kayak misalkan kolom customer ID itu tipe datanya apa? String kah atau teks atau mungkin integer yang bentuk teks atau bentuk angka dan lain-lain gitu. Dan juga selain tipe data ada kayak size-nya, ukurannya gitu ya. Kolom ini isinya berapa row, berapa baris data, lalu ukuran filenya berapa, kayak gitu-gitu. Itu yang namanya metadata. Lalu selanjutnya data integration juga dapat meningkatkan kolaborasi karena untuk menjalankan data integration ini kan perlu beberapa orang di beberapa bagian gitu ya. Perlu di bagian kalau di
sistem kerja startup gitu. Biasanya datanya itu datang dari tim back-end engineer gitu. Datanya dari mereka dikirim, lalu diolah oleh data engineer, lalu dari data engineer nanti dimasukin ke platform mereka, lalu diolah datanya, lalu habis itu di datanya dipakai oleh data analis atau mungkin data scientist atau mungkin business intelligence kayak gitu. Jadi ada beberapa step dan dilakukan oleh beberapa role yang berbeda. Makanya melakukan data integration ini pasti perlu kolaborasi antar beberapa tim. Kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah kalau menggunakan data integration ini dapat meningkatkan wawasan atau insight gitu ya. Kecerdasan dan analitik bisnis. Ya, maksudnya di sini kecerdasan bisnis dan analitik bisnis gitu. Yang lebih lengkap dan real time. Ya, soalnya dengan menggunakan data integration ini, data kan jadi jauh lebih mudah diolah ya. Yang sebelumnya terpecah-pecah di beberapa sumber, digabungin jadi satu, sehingga kalau misalkan data scientist atau data analisnya pengen bikin model prediktif untuk memprediksi sesuatu, kan jadi jauh lebih cepat dan lebih mudah. Sehingga kalau mau melakukan analisis, juga bisa dilakukan secara real time gitu. Kayak gitu. Oke, lalu selanjutnya juga meningkatkan efisiensi dan ROI. Ya, karena ya melakukan proses data integration akan dapat menghemat waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengintegrasikan data secara manual gitu. Kalau dilakukan secara manual, ya prosesnya akan cukup panjang gitu ya. Makanya bisa dilakukan dalam satu satu proses yang besar yang namanya data integration itu tadi. Kayak gitu. Oke. Nah, lalu selanjutnya objektifnya apa sih data integration ini? Jadi ada beberapa tujuan spesifik yang perlu dicapai ketika melakukan data integration ini. Yang pertama adalah data integration ini tujuannya untuk membuat data warehouse ya, atau data lake yang menyimpan data di mana datanya itu terintegrasi dari berbagai sumber untuk tujuan analisis atau reporting, pelaporan gitu ya. Jadi ada istilah data warehouse atau data lake, di mana istilah ini itu maksudnya adalah kayak penggabungan data dari banyak sumber tadi, terus disimpan di satu tempat, yang dia itu kumpulan data yang gede banget tadi, disimpan di satu tempat, lalu setelah itu baru diolah datanya gitu. Jadi kayak ya udah tempat ngumpulin data mentah dari banyak tempat gitu. Itu data warehouse atau data lake. Lalu selanjutnya adalah tujuannya membuat aplikasi atau layanan yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk tujuan operasional atau fungsional. Ya. Jadi data yang udah dikumpulin tadi akan sangat memudahkan tim-tim lain kayak misalkan tim data scientist atau mungkin eh, tim engineer lainnya gitu ya untuk membuat layanan yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber supaya kayak pelaporan atau monitoring atau untuk bekerja sama dengan pihak vendor itu jauh lebih mudah karena datanya bisa diambil secara langsung. Kalau perlu apa-apa tinggal ya udah diambil datanya gitu. Gitu. Lalu yang ketiga adalah untuk membuat dashboard atau visualisasi yang menampilkan data yang terintegrasi dari berbagai sumber, di mana tujuannya adalah untuk monitoring atau pemantauan atau untuk decision making atau mengambil keputusan gitu. Jadi kalau di perusahaan itu kan pasti mereka punya kayak dashboard atau tools atau reporting yang diliatin terus gitu ya untuk monitoring monitoring performa perusahaan. Nah, untuk membuat monitoring atau dashboard ini biasanya emang tahap di belakangnya itu cukup panjang, mulai dari ambil data mentah sampai bikin dashboardnya. Dan ya, salah satu tahap yang harus dilakukan sebelum bikin dashboardnya ya ini data integration supaya datanya itu kegabung jadi satu terus bisa dibuat dashboard atau visualisasi yang terintegrasi gitu. Lalu yang terakhir adalah untuk membuat alur kerja atau workflow ya atau proses bisnis yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk tujuan otomasi
atau koordinasi gitu. Jadi di perusahaan biasanya kan ada beberapa hal yang perlu diotomasi gitu ya. Kayak misalkan beberapa keputusan itu di perusahaan yang udah mature ya, itu diotomasi. Kayak misalkan kalau ada pelanggan yang komplain karena eh, nggak bisa login gitu. Nah, maka pertama akan biasanya otomatis dibikinin kayak tiket untuk nge-report gitu ya, untuk melapor gitu, untuk melapor kesulitannya apa, kondisi kondisi yang bikin dia nggak bisa login itu apa, lalu problemnya apa, kayak gitu-gitu. Nah, itu semua kan juga butuh data ya, kayak dia itu error loginnya itu di halaman yang mana, jam berapa, menggunakan HP apa misalkan, koneksinya apa, kayak gitu. Jadi diotomasi semua. Oke, itu adalah objektif untuk data integration. Lalu selanjutnya ini adalah salah satu tujuan dari melakukan data integration gitu ya, yaitu meningkatkan kualitas data. Nah, kualitas data sendiri adalah ukuran tentang seberapa baik data yang kita miliki, ya, seberapa baik data itu memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Jadi kalau data yang kita punya ini udah memenuhi kebutuhan kita atau kebutuhan pihak manajemen gitu ya, nah itu udah dapat dibilang kalau kualitas datanya itu udah bagus gitu. Dan ini merupakan salah satu tujuan dari data integration. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk memastikan kualitas datanya itu bagus. Nah, data yang berkualitas itu harus memiliki beberapa karakteristik seperti misalkan kelengkapan, konsistensi, relevansi, dan lain-lain. Ya. Jadi ada eh, 6 komponen untuk kualitas data yang bagus, seperti kayak di gambar di bawah ini. Yang pertama, yang atas sendiri warna hijau, itu adalah completeness atau kelengkapan. Ya. Jadi dilihat seberapa lengkap data yang tersedia untuk tujuan analisis atau pengambilan keputusan. Data yang lengkap biasanya harus memiliki semua atribut, kayak misalkan baris datanya, lalu berapa nilai isi datanya gitu ya. Jadi nggak boleh kosong, harus ada nilainya kayak gitu. Contoh data yang nggak lengkap itu biasanya adalah data yang ada kosong tadi, kayak missing value, ada data yang kosong jadinya nggak lengkap, atau mungkin hilang, atau mungkin data yang nggak relevan kayak gitu. Lalu yang kedua yang warna kuning itu adalah validity atau validitas. Ya. Jadi di situ dicek seberapa valid data yang sesuai dengan aturan, standar, atau batasan yang ditetapkan. Gitu. Jadi setiap data itu kan harus ada kayak formatnya gitu ya. Tipe datanya apa, nilainya itu kayak gimana gitu. Misalkan data pelanggan tadi, ada kolom customer ID. Nah, customer ID ini nilainya harus angka misalkan, maka nilainya harus angka. Terus angkanya itu panjangnya harus lebih dari 4 karakter misalkan. Nah, itu berarti ada aturan tambahan lagi juga, harus minimal 4 karakter. Dan terus, dan lain sebagainya gitu. Termasuk kayak ejaannya harus seperti apa, terus eh, huruf besar kecilnya atau sintaksnya atau mungkin kode-kodenya kayak gitu. Itu yang disebut validitas. Jadi harus sesuai aturan atau standar yang ditetapkan. Lalu yang ketiga, yang warna oranye adalah akurasi. Ya. Akurasi ini melihat seberapa akurat data yang kita punya itu mencerminkan kenyataan atau sumber aslinya. Ya. Seberapa seberapa akurat ya kayak gitu. Seberapa akurat, ya seberapa yakin kalau data ini itu mencerminkan kondisi yang sebenarnya gitu. Contoh data yang nggak akurat adalah misalkan data yang misal ada kesalahan pengukuran gitu ya. Misalkan kita mengukur kecepatan angin, terus alat pengukurnya itu ada yang rusak atau ada error atau mungkin ada kesalahan input dari manusianya kayak gitu-gitu. Mungkin atau kesalahan perhitungan, kesalahan estimasi dan lain-lain. Nah, itu yang bikin datanya nggak akurat. Jadi bisa jadi karena
alat pengukurannya atau manusianya dan lain-lain. Gitu. Lalu selanjutnya adalah konsistensi. Ya. Di mana konsistensi ini melihat seberapa konsisten suatu data, seberapa konsisten suatu data yang nggak memiliki konflik atau nggak sesuai dengan sumber atau elemen data yang lain. Gitu. Jadi kalau data ini ada konfliknya, ya, maksudnya ada konfliknya itu kalau dibandingkan dengan data yang lain itu nilainya beda, gitu. Nah itu berarti nggak konsisten, gitu. Kayak misalkan kita melihat data pelanggan, gitu ya. Data pelanggan ini namanya A, terus emailnya adalah bla 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 gitu. Tapi ternyata pas dicek di sumber data yang lain, itu emailnya udah beda lagi kayak gitu. Nah itu pertama nggak konsisten. Atau yang kedua adalah eh, dalam satu kolom data yang sama, ada satu yang nilainya itu angka dan ada satu lagi yang bentuknya itu teks misalkan. Nah, jadi kan nggak konsisten ya. Harusnya kalau satu kolom itu nilainya angka, maka harus angka semua. Kalau teks, maka harus teks semua. Kayak gitu. Itu untuk konsistensi data. Lalu selanjutnya ada integritas atau integrity ya. Jadi di sini dilihat seberapa utuh data yang nggak punya kerusakan atau kehilangan data. Ya. Jadi seberapa banyak data yang nggak ada kerusakan. Nah, ya. Kalau data yang bersih atau data yang sesuai format atau data yang konsisten itu udah banyak, maka ya integrity-nya udah bagus. Kayak gitu. Oke. Ya, contoh data yang nggak berintegritas itu misalkan kita menyimpan data dari katalog produk gitu ya. Katalog produknya misalkan ada yang namanya salah atau typo atau mungkin kayak link produknya itu salah. Nah, itu berarti eh, datanya nggak utuh kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah timeliness atau ketepatan waktu. Intinya seberapa tepat data yang kita miliki itu sesuai dengan waktu yang aslinya. Kayak gitu. Jadi harus kayak apa ya, kayak misalkan orang melakukan transaksi hari ini, maka datanya itu harus masuk hari ini juga di jam yang sama, di detik yang sama gitu. Jadi itu untuk menampilkan kalau data itu terjadi pada periode tersebut. Ya, karena ketika kita membuat reporting, kan biasanya kita bikin reporting bisa harian, mingguan, atau bulanan gitu ya. Nah, untuk membuat reporting yang tepat, yang datanya itu nggak berubah-berubah, maka timeliness-nya harus tepat banget. Datanya itu harus tepat waktu banget gitu. Karena kalau nggak, bisa jadi nanti ketika bikin laporan ada perbedaan angka gitu ya. Angka yang dilaporkan dengan data yang ada gitu misalkan. Nah, itu bakal repot sih kalau di situ gitu. Jadi harus dihindari banget data yang misalkan kayak telat masuk datanya ya, atau kadaluarsa atau usang dan lain sebagainya gitu. Oke, ya mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, kalau di chat belum ada kayaknya ya. Oke, mungkin boleh dari yang raise hand. Dari yang atas sendiri, Destia Rizka Yusanti boleh. Baik, Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya, Kak, jadi untuk kita menilai kualitas data ini, itu sebelum kita melakukan data cleaning atau memang benar-benar sebelum kita melakukan data cleaning gitu, Kak? Hmm, Itu aja, ya, Kak. Kasih. oke, terima kasih ya. Nah, jadi seperti yang udah dijelaskan sebelumnya ya, ketika kita melakukan data integration itu sebenarnya di sini termasuk langkah untuk melakukan data cleaning gitu di awal. Jadi datanya di cleaning dulu, dipetakan, ditransformasi, baru digabungin kayak gitu. Jadi emang sebelum
melakukan data integration emang dibersihin dulu gitu sih datanya. Yang lebih efisien seperti itu. Cuman kalau dibersihinnya setelah digabungin juga bisa, cuman biasanya jadi lebih berat gitu sih prosesnya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya boleh Dek. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin bertanya terkait dengan timeliness ini Kak. Itu kan artinya kita mengupdate data itu secara real time Kak ya. Nah, apakah kita tuh membuat kayak mesin sendiri itu biar dia mengupdate otomatis atau kita memasukkan data itu manual lagi Kak? Kayak Hmm, oke. gitu sih Kak. Oke, ya. Jadi kalau di perusahaan itu ada bagian-bagiannya yang ngurusin kayak gini ya. Jadi kalau di startup contohnya itu ada tim data engineer dan juga ada yang dari back end engineer gitu ya. Di mana mereka tugasnya adalah untuk memasukkan data ini ke database system. Nah, memasukkannya itu gimana? Memasukkannya ya kita bikin program gitu. Jadi setiap kali user melakukan sesuatu, misalkan mereka bikin transaksi, maka otomatis programnya itu mencatat kalau usernya bikin transaksi, terus datanya dimasukkan ke database gitu. Setiap mereka melakukan apa, dicatat, dimasukkan ke database. Jadi kayak gitu terus. Setiap kali melakukan aktivitas, disimpan ke database. Jadi secara otomatis dan emang dibikin dari kayak programnya gitu atau aplikasinya. Ketika membuat aplikasi untuk pelanggan itu juga dipikirin gimana caranya supaya mereka ketika melakukan sesuatu itu datanya kesimpan semua dan masuk ke database kita. Kayak gitu sih. Jadi itu kayak satu kesatuan gitu untuk membuat aplikasi dan menyimpan dan datanya gitu. Oke, mungkin eh satu lagi dari chat aja ya. Tadi udah 2 orang dari present Ini Kak ada beberapa pertanyaan juga nih Kak di kolom chat. ya. Mungkin kita coba yang dari Mas Syukron Akbar ya. Kenapa proses creating database atau data warehouse termasuk ke dalam tugas data analis? Nah, itu masih scope ranah yang tugas data engineer. Ya, sebenarnya ini emang bukan murni tugas data analis gitu ya. Cuman akan sangat membantu kalau kita tahu proses untuk eh, sebenarnya lebih ke memasukkan datanya ke data lake atau data warehouse itu ya. Jadi nggak kayak bikin data lake atau data warehouse-nya banget dari awal gitu. Dan untuk memasukkan datanya ke situ pun sebenarnya kita juga nggak ikut campur gitu. Cuman akan cukup penting untuk mengetahui itu karena ketika kita kayak pakai datanya gitu ya, kita mengkonsumsi datanya, itu biasanya ada beberapa, misalkan kita tahu datanya ini ada suatu kesalahan gitu ya, misalkan ada kesalahan format atau apa, terus kita bilang ke data engineer-nya, kesalahan formatnya seperti ini, dan kemungkinan ini kesalahannya ketika di data warehouse-nya misalkan atau di data lake-nya gitu kurang proses tertentu gitu. Nah, itu akan sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan tadi sehingga datanya jadi lebih bersih kayak gitu. Dan dalam beberapa kesempatan itu biasanya emang proses-proses untuk membuat data itu lebih apa ya? Lebih terdemokratisasi gitu ya. Jadi kayak data analis itu bisa membuat kayak data mart-nya sendiri atau tabel-tabelnya sendiri gitu dengan difasilitasin oleh data engineer gitu. Nah, kalau udah mereka fasilitasin, biasanya kita harus tahu prosesnya supaya bisa lebih mudah bikin data mart atau data olahan sendiri gitu sih. Tapi bukan data warehouse atau data lake-nya yang dibikin. Kayak gitu. Oke, thank you Kak Adam. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah untuk meningkatkan kualitas data. Jadi tadi udah kita bahas apa aja komponen untuk komponen atau karakteristik tentang kualitas data yang bagus gitu ya. Nah,
Data integration juga membantu meningkatkan kualitas data dengan melakukan beberapa langkah sebelumnya. Ya. Jadi, seperti yang udah dijelaskan tadi, beberapa langkah yang perlu dilakukan sebelumnya adalah kayak pembersihan data atau data cleaning, pemetaan data, dan juga transformasi data. Kalau transformasi data ini sebenarnya dilakukannya bisa sebelum atau bisa setelah gitu ya, tergantung kasusnya masing-masing. Yang pertama adalah pembersihan data atau data cleaning. Nah, proses intinya di sini adalah proses mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan data ataupun duplikasi ataupun ada yang nggak lengkap, nggak sesuai, kosong dan lain sebagainya. Itu. Nah, contoh pembersihan data adalah kayak yang simple-simple biasanya ya menghapus ada yang spasinya double gitu ya, itu dihapus satu biar lebih akurat gitu, spasinya cuma satu aja. Terus format tanggal ini kan macam-macam ya, ada yang hari day, month, year, kayak gitu. Ada juga yang mungkin hari sama bulannya itu dibalik, ditulis bulannya dulu baru hari dan lain sebagainya gitu. Jadi format tanggal ini harus disamain semua gitu sih supaya ngolah datanya lebih gampang dan baca datanya lebih gampang juga. Ataupun misalkan mengganti nilai kosong dengan rata-rata atau median ataupun diprediksi gitu ya. Kita pakai metode imputasi data yang kemarin udah dipelajarin gitu. Salah satu contohnya ya ngisi pakai rata-rata gitu. Lalu yang kedua adalah pemetaan data, di mana proses ini menentukan hubungan antara elemen atau nilai dari setiap data dari berbagai sumber tadi dengan eh, elemen-elemennya gitu. Jadi kayak data ini itu tipe datanya termasuk apa, dia harusnya masuk ke kolom yang mana, disimpan di database yang mana atau tabel yang mana, kayak gitu. Bahkan juga kayak satuan ukurannya gitu ya. Kayak misalkan kalau data numerik, tapi numeriknya ini adalah eh, uang gitu yang disimpan, misalkan nilai transaksi, maka satuannya adalah rupiah gitu. Atau kalau satuannya misalkan yang lainnya itu berat gitu. Nah, di situ ada satuannya. Beratnya ini satuannya apa? Misalkan gram atau kilogram atau apapun gitu. Jadi setiap kolom itu ada tipe datanya, ada satuan ukurannya, ada ukurannya juga kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah transformasi data. Ya. Jadi ini adalah proses untuk mengubah bentuk atau struktur data agar sesuai dengan tujuan integrasi. Ya. Karena ya itu tadi ketika mengumpulkan data dari banyak sumber kan strukturnya pasti beda-beda ya. Dan itu ada satu proses sendiri untuk ngetransformasinya supaya sama semua gitu. Nah, contoh transformasi data adalah menggabungkan ataupun memisahkan kolom, ya, menghitung atau mengelompokkan nilai, atau mungkin menambahkan dan menghapus baris data gitu. Jadi apapun yang kita lakukan kayak gabungin beberapa kolom, misahin kolom, terus nilai-nilainya itu dikelompokin jadi binding-binding kayak kemarin ya. Itu juga termasuk data transformation gitu. Nah, untuk besok kita juga akan belajar lebih detail tentang transformasi data ini. Gitu. Jadi dengan melakukan 3 langkah ini, maka data integration itu dapat meningkatkan kualitas data ya, seperti yang udah kita sebutkan sebelumnya. Karena tujuan data integration salah satunya adalah meningkatkan kualitas data. Nah, kenapa melakukan 3 hal ini dapat meningkatkan kualitas data? Karena yang pertama, ketika melakukan data cleaning itu pasti kita menghapus inkonsistensi dan anomali data gitu ya. Dan juga menyediakan data yang lebih akurat, lebih lengkap dan terbaru, lalu juga menyelaraskan atau menyamakan format, skema, dan struktur data yang ada, dan juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan para pengguna data gitu ya. Pengguna data ini maksudnya ya orang-orang yang melihat data kita gitu, kayak dari pihak manajemen mungkin atau dari pihak bisnis, dari tim produk dan lain sebagainya yang melakukan monitoring dari hasil olahan data kita gitu. Oke. Nah,
itulah untuk materi meningkatkan kualitas data ya. Nah, selanjutnya adalah mengintegrasikan sumber data atau integrating data source ya. Nah, tujuan utama lain dari data integration adalah mengintegrasikan data yang berbeda-beda tadi dari berbagai sumber yang berbeda juga gitu. Jadi ada istilah yang namanya sumber data atau data source gitu ya. Di mana data source adalah tempat atau mungkin cara untuk mendapatkan data-data yang kita perlukan. Misalkan kayak dari database, dari file internal kita, dari web service, sensor, API, dan lain-lain. Gitu. Nah, sumber data sendiri juga dapat sangat bervariasi dalam formatnya atau struktur datanya, kualitas datanya juga bisa jadi beda-beda, apalagi volumenya. Volumenya kemungkinan besar pasti beda-beda. Karena ukuran data yang besar itu biasanya kayak variasinya cukup tinggi gitu sih. Dan juga frekuensi datanya gitu. Jadi kayak volume, frekuensi itu dipengaruhi banyak hal. Kayak misalkan tipe data gitu ya. Tipe data teks otomatis eh, volume datanya akan jauh lebih besar daripada yang tipe datanya numerik atau integer gitu. Karena data teks itu perlu memori yang lebih besar gitu. Oke. Nah, lalu untuk mengintegrasikan sumber data tadi, ya berarti kita melakukan data integration gitu ya. Di mana sebenarnya di kiri ini ada gambar, ini bukan kayak proses-prosesnya gitu ya. Sebenarnya data integration yang lengkap banget, yang prosesnya dilakukan secara efektif dan secara komprehensif banget ya, lengkap banget. Yaitu menyangkut beberapa hal gitu. Kayak misalkan yang atas ini adalah data modeling. Jadi data modeling itu kita membuat permodelan gitu ya. Kita memodelkan struktur data seperti apa yang tepat gitu, atau struktur data seperti apa yang mudah diakses, lalu yang enggak ambigu dan eh, efisien gitu. Karena ketika kita ingin mendesain struktur data gitu ya, atau mendesain tabel-tabel untuk menyimpan data, itu kan sangat berpengaruh dengan storage-nya, dengan efisiensinya atau kecepatan ngambil datanya, dan juga sangat berpengaruh terhadap cost atau harga penyimpanan database-nya gitu. Karena kalau kita menyimpan data yang besar ya otomatis perlu cost atau biaya yang besar juga kan. Kayak gitu. Lalu juga ada data profiling, data cleansing, pembersihan data gitu ya. Integration, data merging atau menggabungkan data. Ada ETL, data warehousing. Data warehousing ini kayak gudang data gitu. Mengumpulkan semua data ke dalam satu tempat. Lalu ada legacy dan third party. Jadi kalau kita menggunakan third party atau tools-tools tambahan seperti kayak Google Analytics atau mungkin eh, analytics marketing tools lainnya seperti Mixpanel kayak gitu-gitu, itu kan mereka menghasilkan data juga ya. Nah, itu harus kayak diintegrasikan lagi datanya ke internal kita supaya bisa nyambung gitu datanya. Oke. Nah, lalu mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang berbeda-beda itu penting karena yang pertama akan memberikan gambaran yang lebih lengkap dan lebih holistik tentang fenomena atau masalah yang ingin dianalisis atau diselesaikan gitu. Jadi setiap kali kita kayak menganalisa suatu masalah gitu ya, masalah di perusahaan ya, kayak masalah misalkan kenapa penjualan bulan ini turun, atau mungkin kenapa produksi bulan ini itu nggak sesuai target, kayak gitu-gitu. Nah, itu kan kita perlu gambaran yang lebih general dan lebih holistik gitu ya, tentang apa yang terjadi. Kayak misalkan kalau penjualan berarti kita lihat daerah mana yang penjualannya turun, lalu produk apa yang paling banyak turun penjualannya, lalu apakah ada kondisi ekonomi lainnya yang menghambat, misalkan ternyata lagi inflasi gitu ya, atau mungkin harga sembako lagi naik, kayak gitu-gitu. Kan banyak banget data yang terjadi ya. Nah, kalau kita mengintegrasikan sumber-sumber data yang beda-beda tadi, terutama kalau internal sama eksternal gitu ya. Nah, kita jadi bisa dapat gambaran yang lebih lengkap dan holistik tentang suatu permasalahan yang kita hadapi gitu.
Lalu selanjutnya juga memungkinkan penggabungan atau perbandingan data dari berbagai perspektif, dimensi, atau konteks. Ya. Jadi kayak ya udah kita ambil beberapa point of view atau sudut pandang yang berbeda-beda. Karena data yang kita punya banyak, kita bisa mengambil dari banyak sudut pandang gitu ya. Misalkan dari sudut pandang penjual itu gimana, apakah harga produksi sekarang lagi naik, lalu kalau dari sudut pandang pembeli itu gimana, apakah misalkan sekarang eh, lagi inflasi gitu ya, sehingga uangnya dipakai untuk kebutuhan yang lain, sehingga nggak bisa beli barang yang kita jual, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi kayak kita bisa lihat dari berbagai perspektif yang kita punya berdasarkan data. Lalu juga meningkatkan kekayaan dan keragaman data. Jadi datanya itu jadi lebih beragam gitu, lebih kaya datanya. Dan datanya jadi karena lebih kaya dan beragam sehingga dapat digunakan untuk menemukan kalau ada yang berbentuk pola tertentu atau trennya bagaimana atau mungkin hubungan baru dengan variabel-variabel lainnya gitu. Jadi kalau datanya besar dan beragam, terutama kalau dari rentang waktu yang lama, itu kan kita bisa lihat polanya gitu ya. Apakah polanya sedang emang naik turun setiap beberapa bulan sekali gitu, atau tren overallnya itu gimana, trennya sedang naik atau overallnya trennya sedang turun kayak gitu. Jadi itu salah satu manfaat ketika mengintegrasikan banyak sumber data. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan fleksibilitas dan adaptasi dalam mengakomodasi perubahan atau pertambahan sumber data. Gitu. Jadi ya semakin fleksibel aja. Kita semakin mudah melakukan adaptasi kalau ada perubahan atau pertambahan sumber data yang beda-beda tadi. Kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya integrating data source, yaitu gimana proses mengintegrasikan sumber data ini. Nah, untuk mengintegrasikan banyak sumber data itu pada umumnya ada 3 step ya atau 3 langkah, yaitu ekstraksi, transformasi, dan load atau bahasa Indonesianya pemuatan. Jadi jadi mengekstrak datanya terlebih dahulu, terus mentransformasi, terus memuat datanya ke database atau tempat penyimpanan data kita. Nah, yang pertama adalah ekstraksi data gitu ya. Jadi di sini bisa dilakukan secara manual atau otomatis gitu. Kalau misalkan kita ekstraksi datanya adalah dengan melakukan survei, ya berarti bisa jadi manual gitu ya, survei mendatangi ke tempat-tempat. Atau kalau surveinya online ya bisa otomatis gitu. Atau kalau datanya itu dari aplikasi tertentu, ya berarti datanya bisa diambil secara otomatis karena pasti ada program untuk menyimpan data aktivitas pelanggan di aplikasinya gitu. Lalu eh, selain bisa manual atau otomatis, ekstraksi data juga bisa dilakukan secara periodik atau real time gitu. Kalau periodik itu berarti kayak misalkan kita punya aplikasi e-commerce gitu ya. Nah, kita pengen membeli barang gitu. Nah, kalau kita pengen membeli barang kan biasanya kita nge-search dulu ya, nge-search produknya dulu, terus abis itu ngeklik produknya, terus misalkan nggak cocok balik lagi, terus ngelihat yang lain lagi, terus balik lagi, lihat yang lain lagi, dan seterusnya. Nah, eh, proses yang tadi kan melibatkan banyak langkah ya, mulai dari masuk ke halaman awal, lalu nge-search, lalu ngelihat produknya, balik lagi. Itu kan lumayan banyak langkahnya ya. Nah, biasanya supaya lebih efisien, beberapa aktivitas-aktivitas itu kayak dikumpulin dulu aktivitasnya, baru disimpan dan dimasukin datanya atau diambil datanya itu setelah aktivitasnya banyak gitu. Jadi nggak kayak satu-satu, nggak kayak setiap dia nge-search diambil terus disimpan kayak gitu. Bisa jadi secara periodik ya. Jadi setelah aktivitasnya banyak dikumpulin baru diambil datanya gitu. Atau juga bisa jadi secara real time. Jadi kalau real time ya setiap kali user melakukan aktivitas apa, datanya langsung disimpan gitu. Kalau real time ini akan lebih berat secara proses
dan akan lebih mahal juga secara resource kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah transformasi data, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas, konsistensi, dan integritas data. Ya. Nah, untuk transformasi data ini akan kita bahas lebih lanjut besok. Lalu bagian terakhir adalah load atau pemuatan data. Ya. Nah, memuat data ini dapat dilakukan secara batch atau streaming. Ya. Batch ini mirip kayak tadi secara periodik gitu. Setelah datanya diambil, ditransformasi, apakah datanya mau dikumpulin dulu atau langsung disimpan terus secara streaming gitu. Jadi datanya setiap kali selesai ditransformasi langsung disimpan ke database. Setiap selesai transformasi langsung simpan di database. Atau nunggu datanya kekumpul dulu beberapa waktu baru disimpan ke database gitu. Jadi ada proses yang namanya batch atau streaming. Lalu juga bisa dilakukan secara sinkron atau asinkron, secara langsung atau melalui staging. Staging ini kayak sistem buat ngetes gitu sih. Nah, pemuatan data ini bertujuan untuk menyediakan akses yang cepat dan mudah ke data yang udah terintegrasi. Gitu. Oke, ini untuk proses mengintegrasikan data gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke live quiz. Oke. Nah, jadi misalkan kita menjalankan perusahaan yang masih berskala kecil gitu ya. Ya, perusahaannya belum perusahaan yang besar gitu dan aplikasinya juga masih berskala kecil. Nah, kira-kira apa yang terjadi jika kita nggak menerapkan data integration secara efektif gitu ya. Jadi perusahaannya masih skala kecil, tapi data integration-nya masih belum bisa dijalankan secara efektif. Kayak gitu. Oke, udah ada yang udah ada 5 yang raise hand. Mungkin boleh dari yang pertama, Renatila. Oke, baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin jawabannya misalkan kita menjalankan perusahaan ini tapi tidak menerapkan data integration tuh yang pertama tuh mungkin kesalahan pengambilan keputusan gitu. Mungkin tanpa integrasi data efektif ini perusahaan kita tuh tidak memiliki akses yang baik ke informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat. Nah, ini bisa mengarah kepada keputusan yang salah atau tidak efisien. Karena kita tidak memiliki gambaran lengkap tentang kinerja perusahaan kita itu sendiri. Nah, yang kedua tuh tadi sudah dijelaskan kalau misalnya ada data integrasi ini kita lebih fleksibel gitu kan. Nah, mungkin kalau tidak menerapkan ini itu tuh apa namanya ketidakmampuan beradaptasi dengan cepat di dunia bisnisnya kan cepat berubah gitu. Kemampuan untuk beradaptasi ini sangat penting. Nah, tanpa integrasi ini perusahaan mungkin kesulitan merespon perusahaan besar, terus tren baru juga atau permintaan pelanggan dengan efisien. Terus juga ada kualitas layanan yang menurun gitu menurut saya tanpa integrasi data yang efektif tuh kemampuan untuk memberikan layanan pelanggan yang personal dan tepat waktu dapat terganggu. Nah, ini juga dampak buruknya dari kepuasan pelanggan terhadap perusahaan kita sendiri gitu, Kak. Oke, udah lengkap banget ya. Terima kasih jawabannya. Mungkin bisa lanjut yang kedua ke Farhan Rizola. Ya, terima kasih Coach. Menurut saya, jika perusahaan yang masih kecil tidak menerapkan data integrasi secara efektif, menurut saya itu ketika perusahaan kecil dan bakalan grow atau tumbuh, maka data tersebut juga semakin banyak. Nah, ketika data banyak tersebut dan tidak terintegrasi dengan baik, maka perusahaan tersebut akan kesusahan atau kesulitan dalam menghadapi data tersebut. Dan juga bisa membuang-buang waktu saja karena juga dia melakukan secara manual penggabungan berbagai sumber data. Lalu juga bisa pengambilan keputusan yang tidak akurat, kesulitan dalam menganalisis data, bahkan bisa berisiko dengan keamanan data tersebut. Bisa saja membuat data itu tersebar dipakai dengan orang yang tidak bertanggung jawab karena tidak terintegrasi. Terima kasih, Coach. Oke. Terima kasih. Boleh lanjut mungkin terakhir ya. Selanjutnya
ke Destia Rizka. Baik Kak, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Mungkin secara kurang lebih sudah disampaikan dengan yang jawaban pertama sama kedua tadi. Mungkin saya mau menambahkan aja, karena misalkan dari perusahaan yang berskala kecil, namun tidak menerapkan data integrasi itu, menurut saya nanti akan menambah apa ya, sistemnya itu jadi lelah gitu karena kebanyakan data. Soalnya kan data integrasi ini meringkas sebuah data atau kayak memper memperkecil, terus kayak jadi kalau misalkan datanya kebanyakan, kayak misal kalau datanya kebanyakan itu bisa kayak lola, terus kayak kadang sistemnya nge-lag atau kadang bisa juga nge-hang gitu Kak. Terima kasih. Oke, oke, terima kasih. Mungkin cukup 3 dulu. Nanti masih ada live quiz lagi di belakang ya. Oke, terima kasih untuk yang udah membantu menjawab. Jadi, ya, di sini kasusnya adalah khusus untuk perusahaan yang masih berskala kecil gitu ya. Nah, sebenarnya ada beberapa dampak yang bisa terjadi yang mungkin akan mirip dengan perusahaan yang berskala besar juga kalau misalkan nggak menerapkan data integration gitu. Cuman mungkin kita coba fokus ke dampak khusus untuk perusahaan yang masih berskala kecil ya. Nah, kalau perusahaan yang berskala kecil kan otomatis perusahaannya pengen grow gitu ya, pengen berkembang. Nah, untuk berkembang kan ya berarti dia harus kayak bersaing sama kompetitornya. Nah, salah satu kerugiannya atau dampaknya kalau nggak menerapkan data integration secara efektif adalah ada kemungkinan akan kehilangan kesempatan atau keunggulan kompetitif yang disebabkan oleh kualitas data yang masih jelek, lalu monitoring yang masih belum bisa dilakukan secara efektif, dan juga insight yang diberikan itu masih buruk gitu. Karena kondisi perusahaan yang masih berskala kecil itu mungkin lebih fokusnya ke persaingan gitu ya. Nah, kalau kualitas datanya jelek, monitoringnya jelek, lalu monitoringnya ini nggak menggambarkan apa yang terjadi sebenarnya gitu ya. Misalkan di monitoringnya itu somehow karena ada proses data integrasi yang nggak efektif gitu, sehingga datanya banyak duplikat ya. Karena datanya banyak duplikat, jadi seolah-olah misalkan data transaksinya banyak duplikat, jadi seolah-olah datanya banyak banget jadinya transaksinya. Perusahaannya merasa dia udah berhasil membuat banyak transaksi gitu. Padahal di kenyataannya yaitu karena proses data integration yang jelek aja, sehingga transaksinya yang sebenarnya sedikit jadi banyak karena ada duplikasi kayak gitu. Nah, itu bakal berdampak fatal banget kalau eh, fokusnya adalah untuk bersaing gitu ya. Jadi monitoringnya jadi salah, misleading gitu ya. Lalu insight atau informasi yang diambil juga jadi salah gitu. Kayak gitu. Lalu yang kedua, kalau nggak efektif juga pasti menghabiskan banyak waktu dan energi untuk melakukan data integration yang secara manual gitu. Atau dengan kata lain yang nggak efisien. Kayak gitu sih. Oke, ya mungkin fokusnya lebih ke dua hal itu, kayak gitu. Oke, kita coba lanjut dulu. Selanjutnya adalah tools untuk data integration. Nah, data integration tools dan software adalah aplikasi atau platform yang membantu untuk melakukan otomasi dan menyederhanakan proses integrasi data, gitu ya. Nah, tools atau software ini dapat membantu proses data integration karena yang pertama, kebanyakan tools atau software ini akan menyediakan antarmuka atau user interface yang kita itu tinggal drag and drop gitu. Jadi untuk merancang dan menjalankan alur kerja atau workflow, data integration dapat tinggal menggunakan si tampilan antarmuka ini aja, kayak ya udah tinggal klik-klik dari grafisnya tanpa perlu menuliskan kode atau tanpa perlu ngoding gitu. Lalu dari segi kualitas dan validasi data, biasanya kalau menggunakan tools ini bisa melakukan pengecekan kualitas dan validasi data secara otomatis ya, untuk memastikan kalau akurasinya udah bagus, data yang udah lengkap,
dan udah sesuai gitu lah, udah dibersihin sehingga udah bisa diintegrasikan gitu. Lalu yang ketiga adalah tentang transformasi dan pemetaan atau mapping ya. Jadi untuk mengubah dan menyelaraskan format dan struktur data gitu, termasuk metadatanya. Jadi data-data yang formatnya macam-macam, yang formatnya beda-beda, mungkin ada beberapa data yang berantakan, itu diubah dan disamain dulu formatnya, dan termasuk nge-mapping ke metadatanya. Jadi data yang udah dibersihin, itu tipe datanya apa, satuannya apa, ukurannya berapa, kayak gitu. Dipetakan semua supaya lebih rapih dan lebih terstruktur. Gitu. Lalu selanjutnya adalah data enrichment, yaitu menambahkan informasi atau nilai tambah pada data. Dan juga selain menambahkan informasi tambahan pada data, selanjutnya juga data enrichment ini akan membuat suatu kayak lapisan virtual ya, atau data virtual baru yang menggabungkan tampilan data secara terpadu ya, atau menggabungkan beberapa sumber data menjadi satu yang terpusat, terintegrasi atau integrated gitu. Kayak contohnya mungkin ketika kita punya beberapa sheet Excel gitu ya, beberapa halaman Excel. Nah, lalu kita buat sheet baru lagi atau halaman Excel baru lagi yang menggabungkan beberapa sheet data sebelumnya gitu. Jadi kayak kita bikin formula untuk menjumlahkan beberapa sheet yang berbeda jadi satu kayak gitu. Nah, itu kan kayak lapisan virtual doang ya. Sebenarnya di situ isinya cuma formula aja gitu. Kayak formula Excel aja yang menyatukan beberapa sheet lainnya gitu. Nah, di data juga ada yang kayak gitu. Jadi sistemnya itu kayak tinggal ngambil beberapa lapisan data, terus digabungkannya itu secara virtual gitu. Jadi datanya nggak digabungkan secara langsung, tapi menggabungkannya dengan formula gitu. Nah, itu adalah bagian dari data enrichment. Lalu setelah itu ada juga yaitu keamanan data dan tata kelolanya. Ya. Jadi menggunakan tools ini bisa menambahkan fungsi keamanan dan tata kelola atau manajemen data untuk melindungi dan mengelola akses dari para pengguna datanya itu kayak gitu. Jadi salah satu concern-nya kan biasanya tentang privacy gitu ya, tentang seberapa aman datanya dari hacker supaya nggak kebobolan, atau dari orang internal yang emang ingin mencuri datanya gitu ya. Jadi harus dikelola dari segi aksesnya. Jadi biasanya itu nggak semua orang bisa mengakses semua data. Hanya orang-orang tertentu, kayak tim datanya doang yang bisa akses semua data. Cuman kayak tim bisnisnya itu hanya bisa mengakses data yang berkaitan dengan bisnisnya doang, misalkan gitu. Jadi dia hanya tahu kayak transaksi atau revenue atau jumlah uang yang dibayarkan di bisnis yang dia pegang. Kalau di bagian bisnis lain yang nggak dia handle, ya biasanya dia nggak punya akses ke situ gitu. Gitu. Makanya ada security-nya dan ada juga pengelolaan datanya. Oke. Nah, lalu contoh beberapa tools dan software untuk data integration adalah yang pertama ada yang namanya Talent ya, tapi pakai D belakangnya, Talent gitu. Nah, Talent ini adalah platform integrasi data yang sifatnya open source dan menawarkan serangkaian layanan untuk integrasi data. Dan selain integrasi data juga dia menyediakan layanan untuk mengecek kualitas data, untuk mengelola data ya, atau data manajemen, terus untuk persiapan data pre-processing gitu-gitu, dan juga eh, untuk mengintegrasikan ke layanan cloud gitu. Nah, Talent sendiri dapat ngehandle berbagai jenis data, misalkan kayak data yang terstruktur, data yang udah rapih terstruktur gitu ya, atau mungkin yang masih semi terstruktur, jadi cuman beberapa bagiannya aja yang udah terstruktur.
Lalu juga yang sama sekali nggak terstruktur gitu. Jadi kayak data yang bentuknya itu namanya NoSQL gitu ya. Jadi yang emang strukturnya itu agak nggak jelas, tapi keunggulannya adalah datanya itu sangat ringan atau efisien gitu dari segi ukuran gitu. Nah, talent sendiri dia juga dapat terhubung ke berbagai sumber data seperti database, file, terus service web atau layanan web, lalu platform cloud kayak Google Cloud atau Microsoft Azure kayak gitu-gitu, atau juga sistem big data lainnya gitu, kayak Spark, Hive kayak gitu. Lalu selain talent ada juga yang namanya informatika ya. Nah, informatika ini adalah penyedia software integrasi data ya, yang ini termasuk salah satu yang cukup terkenal, dan informatika ini menawarkan portofolio produk yang cukup lengkap untuk integrasi data, mulai mulai dari untuk menggabungkan data tadi, terus ngecek kualitas data, manajemen data atau tata kelola data gitu ya, dan juga data cataloging gitu. Jadi gimana caranya bikin katalog-katalog data gitu, termasuk rekayasa data atau bahasa Inggrisnya data engineering ya. Jadi ngeproses data yang masih mentah banget, ngambil datanya terus masuk ke platform kita, ngebersihin, nyimpen ke data warehouse dan lain-lain gitu. Dan juga mengintegrasikan ke cloud gitu sih. Nah, informatika sendiri dapat menangani berbagai jenis struktur data ya, kayak yang tadi mirip kayak tadi, yaitu bisa menghandle data yang terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur, ataupun juga yang streaming gitu. Nah, informatika informatika juga dapat terhubung ke berbagai sumber data kayak database, file, web service, platform cloud, API, atau sistem big data lainnya gitu. Lalu yang terakhir adalah yang namanya Apache Navy. Apache Navy ini adalah framework sebenarnya ya. Jadi framework atau kerangka kerja gitu. Jadi adalah framework untuk mengintegrasi data yang sifatnya itu open source. Di mana ia memungkinkan otomasi data itu dilakukan antara sistem yang berbeda-beda. Nah, Apache Navy ini juga bisa menghandle berbagai jenis data, seperti data yang terstruktur, semi terstruktur, nggak terstruktur, dan juga dapat terhubung ke database, file, layanan web, platform, cloud, atau sistem big data lainnya. Kayak gitu. Jadi semua ketiga sistem ini sebenarnya bisa terhubung ke berbagai layanan gitu ya, cloud ataupun eh, layanan web dan lain-lain gitu. Jadi standarnya emang kayak gitu, cuman ada beberapa hal yang membedakan gitu. Kayak beberapa ini open source dan yang lain enggak open source kayak gitu. Oke, itu untuk tools data integration. Nah, selanjutnya ini ada teori tentang integrated data management gitu ya. Atau bahasa Indonesianya manajemen data terpadu atau manajemen data yang terintegrasi gitu. Intinya ini adalah konsep untuk mendesain data yang tujuannya itu membuat lapisan data terpusat atau suatu sistem data yang terpusat gitu, dan dia itu bisa terhubung ke berbagai sistem lainnya gitu. Jadi kayak bisa terhubung ke sistem untuk bikin dashboard, untuk melakukan analisis, untuk monitoring dan lainnya. Nah, integrated data management ini memanfaatkan continuous analytic gitu ya. Jadi analitik atau proses analisis yang berkelanjutan menggunakan aset metadata yang ada dan digunakan untuk mendukung proses melakukan pendesainan data. Jadi mendesain database-nya, mendesain tabelnya. Lalu gimana caranya menyebarkan datanya supaya datanya itu bisa dikonsumsi oleh tim-tim lainnya, dan juga gimana caranya memanfaatkan data yang terintegrasi dan bisa digunakan lagi di banyak tempat lain gitu. Termasuk salah satunya adalah platform cloud dan juga multi cloud.
Nah, gitu. Jadi ini kayak satu sistem terpusat yang gede banget, dan tujuannya adalah supaya data itu terkumpul di satu tempat, dan gimana caranya supaya data ini bisa diakses oleh tim-tim lainnya secara mudah gitu. Nah, biasanya diakses oleh tim lain ini menggunakan suatu tools tertentu gitu ya. Kayak misalkan pakai Excel atau spreadsheet atau mungkin database kayak BigQuery dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau ingin menerapkan integrated data management ini, ya berarti harus menerapkan konsep data integration gitu. Karena data integration adalah komponen kunci dari manajemen data terpadu ini atau integrated data management gitu. Jadi kayak gambarnya ini, intinya adalah proses yang mengoptimasi supaya data yang terpusat ini bisa digunakan di berbagai tools lainnya yang digunakan oleh tim lain gitu sih. Oke, ya mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Di eh, Kalau di kolom chat kayaknya belum ada yang tanya ya. Iya, sepertinya belum nih Kak. Mungkin udah ada yang resen nih Kak Yoga. Oke, boleh Boleh dari Kak Yoga, Yoga. kami persilakan. Halo, selamat malam Kak Yoga. Halo. Halo, selamat malam Kak Yoga. Ya baik Kak, selamat malam. Oke, Eh, silakan Ya, Kak. izin bertanya ya Kak. ya, Tadi kan disebutkan kalau data integration itu dilakukan dengan mengatur data, mengumpulkan data, membuatnya menjadi lebih terstruktur, terkelola di dalam satu tempat atau sistem untuk selanjutnya dikelola dan dianalisa gitu kan. ya. Jadi apakah kita perlu melakukan data integration itu lagi setelah data itu udah berhasil kita analisa. Misal kayak setelah kita melakukan presentasi ke stakeholder, apakah kita perlu melakukan data integration lagi dari data yang udah kita analisa? Seperti itu Kak. Terima kasih. Ya. eh Kalau datanya udah berhasil dipresentasikan kan berarti udah diolah gitu ya, udah melalui proses data collection, terus data cleaning, data integration, transformation dan lain-lain gitu. Nah, kalau udah melalui tahap-tahap itu biasanya datanya udah selesai dipresentasikan, biasanya eh, ini sih lebih ke apa langkah selanjutnya yang perlu dilakukan gitu. Dari segi datanya biasanya udah selesai gitu. Kecuali kalau dari hasil analisis atau mungkin dari hasil model prediktifnya itu datanya mau disimpan lagi gitu ya ke suatu tempat untuk digunakan lagi untuk hal lainnya gitu. Nah, kalau kayak gitu ya biasanya bisa jadi perlu ada data integration gitu untuk mengintegrasikannya dengan data-data yang lain. Cuman yang lebih banyak terjadi adalah si datanya ini kalau udah selesai dipresentasikan, udah selesai dianalisis dan nggak ada feedback lagi, nggak ada timbal balik lagi terkait datanya, ya kayak disimpan dalam bentuk hasil presentasi aja gitu sih, nggak diintegrasiin lagi gitu, kayak gitu. Oke, oke selanjutnya mungkin boleh dari Thank Erna. you. Thank you Kak. Dan mungkin ada Kak Erna nih, resen. Ya, Silakan Kak Erna. Oke Kak, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya Kak, kan dalam data preparation kan ada data cleaning, data reduction ataupun data integration. Nah Kak, waktu kita melakukan data cleaning kita udah merasa bahwa data yang akan kita analisis itu udah akurat Kak. Apakah kita masih perlu melakukan data integration Kak? Terima kasih hmm, Kak. ya. Nah,
Kalau waktu data cleaning datanya udah akurat, udah. Cuman biasanya dalam berbagai kasus itu kayak datanya itu masih tetap perlu kita gabungkan dari berbagai sumber yang beda-beda tadi gitu sih. Jadi kalau misalkan data yang kita ambil udah bersih, tapi emang kita butuhnya cuman data itu aja ya, nggak perlu data lain, ya bisa jadi kita nggak perlu melakukan data integration gitu. Cuman kalau dalam sebagian besar kasus biasanya kita perlu data yang lebih luas gitu sih, atau kayak mengumpulkan perspektif lain kayak tadi, mengumpulkan perspektif lain, atau kita ngambil sisi lain dari datanya, dari data di kolom yang lain, di tabel yang lain kayak gitu. Nah, itu biasanya perlu melakukan data integration kayak gitu. Oke. Oke. Oke, udah nggak ada yang raise hand lagi ya. Kalau di chat ada ini ya, Ada Kak dari Syukron ya. ya buat dashboard untuk perusahaan. Ya, untuk bikin dashboard sebenarnya emang lumayan sering kayak gitu ya, karena misalkan kita lagi mau monitoring sesuatu gitu ya, udah ada dashboardnya gitu. Nah, lalu ketika kita kayak menganalisis lebih lanjut, atau mungkin ketika kita bahas bareng sama tim bisnis dan tim produk dan tim lainnya, ternyata setelah kita bahas diskusi bareng-bareng, ternyata kita perlu dashboard tambahan lagi tentang mungkin mirip kayak dashboard yang lama, tapi perlu ditambahin informasi-informasi tambahan lainnya, dan mungkin levelnya beda. Yang tadi di dashboard yang awal itu agregasi, yang bentuknya agregasi gitu ya, kayak data bulanan gitu misalkan, terus sekarang datanya lebih spesifik, data harian kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu sangat mungkin, dan ada cukup banyak tugas, atau ada cukup banyak request biasanya untuk bikin dashboard, karena yang pertama bisnis itu selalu berkembang gitu ya, karena ya eh, kompetisi bisnis juga selalu berjalan, lalu inovasi juga selalu berjalan, dan kebutuhan bisnis juga seringkali berubah-ubah gitu. Makanya akan cukup sering untuk bikin dashboard. Cuman dari kita sih gimana caranya supaya request atau proses pembuatan dashboard ini seefisien mungkin gitu. Jadi kalau ada kebutuhan yang banyak, ya kita seleksi mana yang benar-benar perlu dibikin dashboardnya, lalu gimana caranya bikin dashboardnya ini supaya bisa menjawab sebanyak mungkin pertanyaan, kayak gitu. Jadi lumayan sering untuk bikin dashboard, tinggal gimana kita ngelolanya gitu. Kalau dashboard udah jadi, bisa jadi tetap akan ada request untuk kayak data enrichment-nya gitu ya. Misalkan nambahin kolom tertentu, atau mungkin nambahin filter yang lebih banyak, atau mungkin nambahin kayak logic-logic tambahan kayak gitu. Ya, maintenance-nya bisa jadi kayak memastikan datanya aja udah bener apa enggak, atau bisa jadi ya sama nambahkan beberapa hal yang sebelumnya belum ada gitu sih. Gitu. Oke, mungkin itu dulu ya. Kita coba lanjut dulu. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang best practice untuk data integration. Nah, jadi best practice atau mungkin praktik terbaik bahasa Indonesianya. Tapi basically best practice ini adalah kayak framework atau kerangka kerja yang udah dinilai berhasil gitu. Jadi gimana sih kerangka kerja yang udah dinilai berhasil untuk melakukan data integration itu gitu. Best practice untuk integrasi data yang sukses ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu memilih jenis data yang sesuai dengan tujuan bisnis. Jadi karena data perusahaan atau data mentah itu kan banyak banget ya. Nah, kita harus kayak memilah-milih gitu sih. Sebenarnya data yang seperti apa aja yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, sesuai dengan target yang ingin dicapai kayak gitu.
Jadi memilah-milih data ini juga termasuk tahap yang cukup krusial, karena kalau nggak kita filter dulu di awal, terus kita mau memproses semua data yang begitu banyak, ya akan kewalahan sendiri di belakang. Kayak gitu. Lalu yang kedua adalah mendistribusikan peran dan tanggung jawab secara tepat. Ya. Jadi karena proses data integration ini kayak tadi ya, melibatkan banyak pihak, maka ya kita harus mendistribusikan siapa aja yang perlu termasuk dalam proyek data analis ini, dan setiap orang nanti mengerjakan apa aja gitu. Jadi setiap peran dan tanggung jawabnya itu dibagi dengan jelas dari awal. Lalu yang ketiga adalah memilih platform yang tepat, ya, karena tadi contohnya ada beberapa tools yang bisa dipakai gitu ya. Nah, data integration ini akan jauh lebih efektif dan efisien kalau menggunakan tools. Makanya di sini kita harus memilih platform yang tepat itu yang seperti apa, yang bisa membantu untuk menghasilkan value, atau mungkin bahasa Indonesianya makna gitu, atau nilai dari data yang udah kita kumpulkan. Jadi data yang udah kita pilih di awal tadi, kita kumpulkan, dan gimana caranya supaya data ini menghasilkan value bagi perusahaan. Gitu. Lalu selanjutnya adalah berkolaborasi dengan tim terkait dan pemangku kepentingan lainnya atau stakeholders. Ya. Jadi karena tadi ini melibatkan beberapa banyak pihak, maka kita harus berkolaborasi. Jadi pasti harus berkolaborasi, dan salah satu tahap kolaborasi adalah melakukan komunikasi yang efektif dan efisien. Ya, jadi pembagian tugasnya harus jelas dari awal, tools yang dipakai apa aja, lalu kebutuhannya seperti apa, dan pemangku kepentingannya siapa, atau stakeholders-nya siapa aja, mereka akan menggunakan datanya seperti apa. Kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah meminimalkan kompleksitas dengan menggunakan standar protokol dan format yang konsisten. Ya. Jadi kayak anggapannya kita menentukan SOP-nya itu kayak gimana, gitu. SOP-nya kayak gimana, terus step-stepnya harus apa aja, lalu formatnya yang sesuai itu harus seperti apa. Jadi kita kasih kayak guideline semuanya gitu, biar ada satu panduan umum yang bisa tinggal diikutin aja, dan formatnya juga, format datanya maksudnya ya, format datanya juga bisa disesuaikan gitu. Jadi kalau formatnya nggak sesuai, kita tahu harus diapain gitu ya. Karena kita udah tentukan format yang konsisten dari awal, itu format yang seperti apa. Lalu selanjutnya adalah fokus ke masa depan dengan mempertimbangkan 3 hal, yaitu mempertimbangkan scalabilitasnya atau skala dari datanya, skala dari timnya juga, dan skala dari perusahaannya, itu seperti apa yang cukup efektif ya. Karena kalau ya misalkan perusahaan kecil, ya berarti skala datanya juga nggak perlu yang besar-besar banget, karena mungkin datanya masih belum banyak. Lalu tim datanya mungkin juga belum perlu banyak kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah fleksibilitas. Ya. Jadi seberapa fleksibel kita ingin mengelola proses data integration ini. Dan yang terakhir adalah keamanan. Ya. Jadi ya karena data yang terintegrasi ini cukup rawan untuk kayak adanya kebocoran gitu ya. Makanya ya gimana caranya kita mempertimbangkan keamanan dari setiap tahapannya. Gitu. Lalu yang terakhir adalah kita harus mengakui dan melibatkan stakeholders atau pemangku kepentingan yang terkait. Ya. Jadi stakeholders-nya siapa aja, mereka sebenarnya butuh apa, dan harus kita libatkan di situ. Jadi nggak bisa kayak tim data sendiri yang bikin, terus si stakeholders-nya atau mungkin tim bisnisnya cuman kayak terima jadi aja gitu. Nah, kalau kayak gitu biasanya akan mengakibatkan data yang dihasilkan itu nggak sesuai dengan kebutuhan. Kayak misalkan ada sesuatu yang missing gitu. Misalkan ada konteks yang kelewat, atau ada persyaratan yang sebenarnya perlu difilter dulu dari datanya tapi nggak kita filter kayak gitu, dan lain sebagainya. Ya. Karena konteks bisnis itu kan luas banget biasanya ya. Maka di situ pasti kita perlu melibatkan pemangku kepentingan. Kayak gitu. Oke.
Nah, ini adalah tahap-tahap untuk melakukan kerangka kerja terbaik yang emang udah terbukti berhasil menerapkan data integration kayak gitu. Nah, selanjutnya ini adalah tips ya. Jadi ini bukan best practice-nya, ini kayak ya udah tips dan rekomendasi aja untuk mengintegrasikan data secara efektif gitu. Nah, yang pertama yang pasti adalah menyusun rencana integrasi yang solid ya. Jadi rencananya data mana aja yang mau diintegrasi, ruang lingkupnya gitu ya, data mana aja, terus gimana cara integrasinya, terus anggarannya berapa, terus timeline-nya ya atau jadwal pelaksanaannya itu kira-kira diberi rentang waktu berapa lama kayak gitu ya. Kayak ketika kita apa ya, kayak kita mengelola suatu project pada umumnya gitu sih. Kita tentukan tujuannya, ruang lingkup, anggaran, jadwal, kayak gitu. Lalu juga menentukan spesifikasi yang jelas dan terukur untuk hasil integrasinya itu pengen bentuknya seperti apa, kayak gitu. Ada targetnya juga, targetnya bentuk seperti apa, kayak gitu. Harus ada spesifikasi yang jelas. Lalu mengidentifikasi komponen-komponen kritis yang mempengaruhi jalannya integrasi. Jadi ketika melakukan integrasi itu ada komponen apa aja dan komponen mana aja yang termasuk esensial gitu. Lalu mengintegrasikan proses yang berjalan itu dengan tujuan dan rencana yang jelas. Jadi goals sama plan-nya itu harus clear dari awal dan sehingga nggak ada kayak improvisasi atau mungkin perubahan mendadak di tengah-tengah gitu. Karena biasanya kalau ada beberapa tahap yang nggak berjalan sesuai rencana itu kan ya udah kayak improvisasi aja gitu ya. Nah itu kalau bisa dihindari gitu sih. Lalu juga harus punya dan harus menggunakan rencana validasi untuk memeriksa kualitas dan fungsional integrasi. Jadi ya harus ada kayak testingnya gitu untuk membuktikan bahwa uh, proses data integration yang dilakukan itu akan berhasil ketika dijalankan gitu ya. Ya di testing aja gitu sih maksudnya. Lalu juga mengelola proyeknya menggunakan tools project management, terus berkomunikasi secara efektif dan menyelesaikan masalah secara tepat. Ya, intinya di sini ini adalah tips untuk mengelola suatu project secara umum gitu sih. Ini ada linknya juga kalau mau baca lebih detail ya. Intinya guideline untuk melakukan integrasi yang sukses gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian studi kasus. Ya. Nah, eh, sebenarnya ada beberapa contoh studi kasus tentang data integration. Yang pertama kita coba bahas dulu untuk bidang retail. Bidang retail ini maksudnya toko retail. Gitu. Jadi toko-toko yang beroperasi secara online maupun offline itu kan biasanya harus mengintegrasikan datanya dari berbagai sumber ya. Kayak data penjualan, data restock atau pembelian stok kayak gitu, atau mungkin data pembelian kayak eh, hal-hal atau barang-barang tambahan, misalkan packaging, terus volatif, atau mungkin kebersihan, keamanan, dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, itu kan harus diintegrasikan dari berbagai sumber ya. Terutama kalau misalkan tokonya itu beroperasi secara online dan offline gitu. Jadi harus ada stok yang online, ada stok yang offline, atau kalau online-nya dijual di beberapa marketplace, ya berarti harus mengintegrasikan data dari banyak marketplace itu. Kayak gitu. Ya, kayak contohnya ini, misalkan dari beberapa aplikasi e-commerce, misalkan jual di Tokped sama di Shopee gitu ya. Nah, itu kan berarti kita punya dua sumber data yang berbeda di situ. Dan juga kalau jualannya ada offline-nya, maka kadang bisa menggunakan sistem point of sales ya atau kayak sistem kasir gitu kalau di offline. Dan juga misalkan ada lagi aplikasi untuk pencatatan stok di gudang gitu ya. Biasanya kan ada aplikasinya sendiri untuk mencatat stok gitu. Nah, dari sini aja udah ada cukup banyak sumber data gitu ya. Dari e-commerce-nya, dari sistem kasirnya,
atau mungkin dari aplikasi pencatatannya kayak gitu. Yang mana bisa jadi datanya beda-beda gitu. Nah, itu harus kayak diintegrasikan. Makanya data integration kalau di bidang retail ini ya memungkinkan toko-toko yang jualan online dan offline tadi untuk mengelola inventaris, juga bisa mengatur kayak jam kerja, penjualan, atau metrik lainnya kayak transaksi mungkin yang tergabung di semua channel dan juga toko cabangnya. Kalau ada toko cabangnya ya, kalau cabangnya lebih dari satu gitu. Jadi pasti harus perlu melakukan data integration untuk toko-toko bagian retail ini. Gitu. Kayak katakanlah Giant, sekarang udah nggak ada ya. Mungkin eh seperti Alfamidi kayak gitu ya. Kalau Alfamidi biasanya kan ada kayak gudang terpusatnya gitu di suatu daerah. Nah, itu harus ngebagi-bagi di setiap cabang-cabangnya itu dapat jatah berapa kayak gitu-gitu. Lalu selanjutnya adalah di bidang kesehatan. Ya. Kalau di bidang kesehatan, mungkin di Indonesia ini masih belum terlalu terintegrasi datanya ya. Cuman yang diharapkan adalah di bidang ini tuh ketika seorang pasien datang ke rumah sakit atau ke klinik dokter gitu ya, kan si dokter atau rumah sakitnya itu pasti membutuhkan informasi sebanyak mungkin ya, kayak informasi riwayat penyakitnya gitu. Jadi sebelumnya pernah sakit apa aja, pernah mengkonsumsi obat apa aja, terus berapa lama sakitnya, pernah dirawat apa enggak, kayak gitu-gitu. Kalau sekarang informasi-informasi seperti itu kan masih tersebar di banyak sistem ya. Mungkin kayak BPJS punya sendiri, atau mungkin di rumah sakit daerah juga punya sendiri, di rumah sakit swasta juga punya sendiri, kayak gitu. Jadi beda-beda semuanya. Nah, ya. Lalu eh, sebenarnya untuk mengintegrasikan data riwayat penyakit atau juga data pasien sebanyak mungkin ke dalam satu sistem rekam medis yang komprehensif, itu akan sangat membantu si industri kesehatan ini untuk yang pertama pasti bisa mengendalikan biaya gitu ya. Karena daripada bikin sistem terpisah di berbeda-beda tempat, ya udah kayak digabungkan jadi satu, diintegrasikan jadi satu gitu. Jadi biayanya dapat ditekan. Lalu juga meningkatkan hasil karena dokter atau tenaga kesehatannya itu bisa tahu rekam medisnya apa aja, sebelumnya mengkonsumsi apa aja, kayak gitu. Jadi bisa lebih cepat untuk melakukan tindakan, gitu, karena lebih paham background-nya, gitu. Dan juga meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Ya. Karena ya kalau bisa dilayani dengan lebih cepat, secara lebih tepat, ya pasti kesehatan dan kesejahteraannya akan meningkat secara umum, gitu sih. Cuman kalau di Indonesia sepertinya ini belum bisa diterapkan ya. Kalau kayak kita berkaca di misalkan di Amerika gitu, mereka udah ada kayak sistem eh, integrated health system gitu ya. Jadi satu orang itu ada rekam medisnya yang terpusat. Mereka misalkan punya riwayat penyakit apa aja, usianya berapa, alergi apa aja, terus pernah mengkonsumsi obat apa aja, sehingga dokter yang menanganinya itu bisa langsung tahu dengan histori seperti ini, tindak lanjut selanjutnya yang tepat itu apa. Kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah dalam bidang keuangan. Salah satu penggunaannya adalah kalau di bidang keuangan ini ada yang satu sistem terpusat yang mengumpulkan data-data tentang penipuan atau fraud gitu ya. Jadi penipuan atau fraud ini termasuk salah satu masalah yang besar dan terus berkembang dengan di bidang keuangan ya, terutama semakin berkembangnya teknologi biasanya kayak penipuan atau mungkin fraud di bidang eh, teknologi itu kan makin berkembang. Kayak kemarin ada scam di aplikasi BCA gitu ya, di e-banking BCA, dan juga di Mandiri kabarnya kayak gitu-gitu. Dan kemungkinan itu terjadi karena scam mungkin atau phishing dan lain sebagainya. Tapi memang penipuan atau fraud di bidang keuangan ini terus berkembang dari waktu ke waktu gitu sih. Jadi semakin banyak
tipe penipuan, semakin banyak orang juga yang semakin pintar untuk melakukan penipuan, kayak gitu. Nah, sehingga bank dan lembaga lain sebenarnya kalau mau mengintegrasikan datanya semua ya, mereka pasti bisa kayak mengidentifikasi, menghilangkan, dan bahkan mencegah kasus penipuan asalkan data-data pelanggannya itu terintegrasi dan dikelola oleh pihak yang berwenang gitu. Anggapannya kalau di sini ya harusnya oleh Bank Indonesianya gitu ya. Tapi sebenarnya proses-proses itu pasti udah ada ya di Bank Indonesia. Mereka mengintegrasikan data nasabah dari berbagai bank gitu. Cuman mungkin kita belum tahu sejauh apanya gitu ya. Nah, kalau kasus di Amerika gitu, sebenarnya ada juga kayak eh, contohlah Google gitu ya. Jadi Google ini mereka punya akses terhadap data keuangan beberapa orang gitu, termasuk orang-orang yang melakukan penipuan. Sehingga Google ini bisa mengembangkan model prediktif untuk eh, model prediktif yang bentuknya AI gitu ya. Jadi mereka bikin AI untuk memprediksi user-user mana aja yang telah melakukan kecurangan atau penipuan kayak gitu dari bidang perbankan ya. Sehingga ya harusnya kalau ini diimplementasikan dan misalkan akurasinya sudah tinggi gitu ya, maka kita bisa memperingatkan penipuan sebelum penipuan itu terjadi gitu. Jadi kayak ada orang dapat SMS yang mengaku dari bank, terus harus ngebuka e-bankingnya sekian, terus ada beberapa tahapnya, ternyata sebenarnya itu adalah phishing gitu ya atau scam. Nah, itu kayak bisa ya ada peringatan dini gitu. Kalau pengirimnya dari orang dengan identitas seperti ini, lalu caranya seperti ini, maka ada kayak semacam flagging atau warning bahwa ini ada kemungkinan penipuan kayak gitu. Tapi ini ya hanya bisa dilakukan kalau datanya udah terintegrasi secara terpusat gitu ya. Lalu selanjutnya yang mungkin udah diterapkan ya di Indonesia yaitu credit scoring. Jadi kalau kita melakukan peminjaman di suatu bank gitu ya, kayak misalkan melakukan KPR ya, kredit pembelian rumah, atau mungkin beli mobil secara kredit gitu. Nah, itu kan pasti ada tahap BI checking gitu ya. Si penyedia layanan keuangannya, si bank atau penyedia layanan keuangannya itu akan ngecek ke BI checking pelanggan ini sebelumnya misalkan pernah nunggak apa aja gitu. Ada cicilan apa aja yang belum lunas, yang nunggak, dan lain-lain gitu. Sehingga bisa dicek kelayakan untuk mengambil kreditnya. Kayak gitu. Lalu dalam bidang marketing ada juga data integration. Itu tujuannya adalah untuk memberikan contoh marketing atau memberikan promo, diskon, pemasaran ke orang yang tepat ya atau audiens yang tepat dengan metode marketing yang tepat gitu. Jadi gimana caranya menghubungkan setiap metode marketing ke audiens yang tepat, itu kan perlu banyak data gitu ya. Jadi datanya perlu diintegrasikan dari kayak aktivitas pelanggannya apa aja, emailnya apa, terus sebelumnya dia metode marketing yang paling cocok apa, kayak gitu. Sehingga ketika kita melakukan campaign ya marketing campaign itu kita nggak kayak boros anggaran gitu karena bisa lebih efisien. Jadi kita tahu orang yang dengan tipe seperti ini itu biasanya cocoknya dengan teknik marketing yang seperti apa gitu atau iklan yang seperti apa yang menarik bagi orang dengan karakteristik seperti ini kayak gitu. Contohnya di sini Google, Facebook, dan lain-lain itu pasti melakukan ini ya. Jadi kayak Google itu kalau kita melakukan searching di Google itu ya mereka akan nge-track kita nge-search apa. Misalkan kita nge-search sepatu gitu ya. Terus nanti beberapa saat pasti muncul iklan sepatu kayak gitu. Atau kalau di Facebook kita lagi liatin apa atau mungkin di Instagram gitu ya. Kan semuanya itu terhubung ya satu satu perusahaan. Facebook, Instagram, WhatsApp kayak gitu. Jadi kalau kita searching di salah satu platform itu, terus nanti akses, biasanya akan ada muncul iklan yang sesuai dengan yang kita search itu kayak gitu. Jadi itu mereka mengintegrasikan data dari berbagai sumber gitu sih.
Oke, ya, itu adalah contoh studi kasus data integration gitu. Mungkin ini ada live quiz singkat aja ya. Bagi teman-teman, coba sebutkan contoh penerapan data integration di bidang lainnya, bidang apapun lainnya, kayak gitu. Oke, udah ada 4 yang raise hand. Mungkin boleh dari yang atas sendiri, Ahmad Fauzan. Baik Kak, izin menjawab untuk contoh penerapan data integration pada bidang lainnya. Yang pertama ada pada bidang pendidikan, yang mana integrasi data pendidikan dari sistem manajemen siswa, hasil tes, dan rekaman jejak akademik, dan data tersebut dapat memungkinkan guru ataupun administrasi untuk memantau perkembangan siswa, memberikan bimbingan yang sesuai, dan mengoptimalkan kurikulum. Mungkin itu Kak. Oke, oke. Oke, mungkin boleh selanjutnya Renatila lagi. Oke, baik. Terima kasih Kak atas kesempatannya lagi. Mungkin di sini jadi di bidang pemerintah dan layanan publik ya, di mana di sektor pemerintahan ini data integrasi ini dapat membantu dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai departemen dan layanan publik. Nah, contohnya seperti data pajak, mungkin habis itu juga ada data penduduk, dan juga tadi layanan kesehatan kayak BPJS gitu, dan lainnya. Nah, ini juga bisa memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih terpadu dan efisien kepada warganya itu sendiri gitu. Habis itu juga ada di bidang telekomunikasi, mungkin di mana di data ini tuh bisa menggunakan data integrasi untuk menggabungkan data dari berbagai jaringan itu sendiri dan juga dari layanan dan pelangganan, di mana dalam ini nih bisa membantu telekomunikasi dalam menganalisis penggunaan jaringan, terus juga manajemen pelanggan, serta memungkinkan penawaran paket layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, dan juga nantinya bisa mengetahui keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pelanggan itu sendiri sih. Mungkin dari saya itu saja Kak. Terima kasih. Oke, oke. Ya mungkin 2 dulu ya, karena waktunya udah jam segini. Tuh. Terima kasih yang udah bantu menjawab. Ya, sebenarnya ada ya seperti yang disebutkan tadi ada beberapa contoh lain kayak di pendidikan gitu ya, gimana caranya menyatukan data siswa di seluruh Indonesia atau mungkin gurunya ya, pengajar itu gurunya sedang mengajar di mana, statusnya gimana kayak gitu-gitu sehingga untuk membagi supaya persebaran guru ini jadi lebih rata kayak gitu. Kalau di kependudukan pasti banyak banget ya kayak untuk bikin SIM atau membayar pajak atau memberi kendaraan kayak gitu-gitu kan pasti terhubung dengan data kependudukan semua ya kayak gitu. Ya, itu adalah contoh-contoh lainnya. Oke, terima kasih yang udah menjawab. Kita coba lanjut dulu ya. Selanjutnya adalah tantangan ya. Jadi di data integration ini ada beberapa tantangan yang sedang terjadi gitu ya. Yang pertama adalah kompatibilitas data. Jadi sebagian besar organisasi saat ini tuh sangat bergantung pada berbagai aplikasi. Bisa bergantung pada aplikasi, sistem bisnis, basis data, atau mungkin layanan cloud, di mana itu semua akan menghasilkan silo atau menghasilkan kesenjangan antar setiap divisi gitu, yang namanya silo gitu ya. Jadi menghasilkan silo data dengan format dan struktur yang tidak konsisten. Jadi kayak dari aplikasi struktur datanya bisa beda, dari sistem bisnis strukturnya beda lagi, dari basis data beda lagi, dari cloud beda lagi kayak gitu. Itu yang namanya silo. Ya. Lalu yang kedua adalah volume data. Jadi data integration ini kan membutuhkan sistem penyimpanan yang besar dan reliable ya, yang besar yang luas kayak gitu karena datanya besar gitu. Jadi harus penyimpanannya atau storage-nya juga harus besar dan reliable. Nah, misalkan salah satu contohnya ya bikin data lake atau data warehouse gitu sih. Nah, tapi selain itu, data integration juga membutuhkan pemrosesan data yang cepat dan real time. Kalau perusahaannya ingin mendapatkan insight atau informasi bisnis yang relevan
secara tepat waktu gitu atau secara cepat, secara real time gitu ya. Jadi saat ini juga detik ini berapa jumlah transaksinya, terus dibandingkan 1 jam yang lalu ini transaksinya naik atau turun kayak gitu-gitu. Nah, itu adalah insight secara real time gitu. Jadi beneran datanya itu saat ini juga bisa dimonitoring dan bisa dianalisis gitu. Selanjutnya adalah keamanan data atau data security ya. Jadi seiring dengan perusahaan itu mengumpulkan lebih banyak data, maka volume datanya kan jadi lebih besar juga ya. Maka perusahaan juga jadi lebih rentan terhadap adanya pelanggaran keamanan. Misalkan ada orang internal yang menyebarkan data internalnya sendiri kayak gitu ya. Itu kan lumayan banyak terjadi. Dan juga rentan terhadap serangan cyber gitu. Dari hacker atau mungkin orang yang ingin mencuri data kayak gitu. Nah, hal ini terutama terjadi ketika kita mengintegrasikan data dari beberapa sumber eksternal gitu. Karena kalau data dari sumber eksternal kan kita nggak tahu ya. Misalkan di datanya ada suatu eh, kayak program yang bisa mengeksploitasi data internal kita gitu. Dan bisa jadi punya protokol yang berbeda-beda gitu. Nah, makanya itu akan jadi tantangan tersendiri sih untuk menggabungkan data yang besar, terutama dari eksternal gitu. Oke, itu untuk materi kita ya. Jadi summary-nya adalah data integration ini adalah proses untuk menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu tampilan yang terpadu, yang terpusat gitu ya, yang dapat dianalisis untuk mendapatkan kecerdasan bisnis atau intelijensi bisnis. Gitu. Nah, lalu beberapa tools yang dapat digunakan untuk membantu data integration adalah Talent, Informatika, dan Apache. Lalu data integration banyak digunakan terutama pada bidang retail, kesehatan, keuangan, dan juga marketing. Ya. Lalu data integration juga saat ini masih menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal kompatibilitas data, ya, seberapa kompatibel datanya dengan yang lainnya, lalu dari segi volume data, dan juga keamanan datanya. Kayak gitu. Oke, itu untuk materi kita malam ini. Mungkin untuk 3 menit terakhir kita masuk ke sesi tanya jawab lagi ya. Oke, mungkin teman-teman yang mau bertanya ini di kolom chat kali ya, Kak ya. Oh iya, kolom chat. Ini, tapi sudah ada yang menjawab juga ya ini. Oh, ini jawab yang tadi ya? Iya, Yang ini jawab live quiz tadi. live quiz. Belum ada ya. Berarti Mungkin belum teman-teman ada ya? mungkin teman-teman ada. Oh, ini ada nih Kak, raise hand dari Kak Muhammad Ibrahim. Silakan Kak Ibrahim. Halo, selamat malam Kak Ibrahim. Halo, Mbak. Ya, Ya, silakan. Kalau saya kedengaran nih, Kak. Aman Kak? ya kedengaran. Untuk terkait dengan data integration, Kak, saya mau tanya. Kan misalkan kita mengintegrasikan suatu data dari berbeda instansi misalkan. Misalkan kalau di sebuah lembaga pendidikan yang bernaung dalam sebuah yayasan, kita mengintegrasikan antara data yang ada di lembaga pendidikan unit SMP dan unit SMA, apakah ada aturan regulasinya yang diatur oleh undang-undang? Oke. Ya, kalau undang-undangnya sendiri harusnya undang-undang perlindungan data pelanggan itu lebih ke perusahaan komersil gitu ya. Kalau untuk bidang pendidikan kayaknya belum ada, maksudnya undang-undang perlindungan data pelanggan belum mengatur data-data, penggunaan data-data yang berkaitan dengan pendidikan gitu. Karena harusnya yang mengelola data-data pendidikan kayak gitu kan lebih ke kayak dinas pendidikan atau mungkin sekolah yang melakukannya sendiri kayak gitu ya. Ya, mungkin kalau peraturannya lebih ke peraturan daerah dari setiap dinas atau sekolahnya masing-masing gitu sih.
kayak gitu. Oke, ya mungkin terakhir ya yang ya dari chat ini. Mana dampak dari kurangnya data integration yang ada dalam pengelolaan untuk mengambil keputusan yang berdasarkan data. Ya, intinya kalau data integration yang nggak efektif kan dampaknya banyak tadi ya. Misalkan ada terjadinya duplikasi data atau data yang kotor, terus monitoring datanya juga jadi nggak efektif karena lama gitu ya, memakan banyak waktu di situ. Terus insight atau informasi yang diambil juga bisa jadi bisa telat gitu dapatnya, sehingga keputusan yang diambil pun jadi secara waktu bisa jadi malah sedikit usang gitu ya, udah telat gitu dari segi waktu, dan dari segi kualitas bisa jadi keputusan yang diambil juga jadi salah karena adanya data integration yang kurang efektif tadi, yang dampaknya ada banyak gitu, data duplikasi atau mungkin berat untuk ngambil datanya, terus datanya terlalu besar dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Oke, thank you Kak Adam. Kayaknya udah nggak ada lagi nih Kak yang bertanya di kolom chat maupun di raise hand. Mungkin kita akhiri saja Kak kelas kita pada malam hari ini. Oke, boleh ya. Oke, mungkin ada closing statement dari Kak Adam sebelum kita akhiri atau sudah cukup tadi dengan summary? Ya udah cukup Mbak. Oke, berarti kalau misalnya sudah cukup kita akhiri saja kelas kita pada hari ini. Makasih banyak Kak Adam telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Kak Adam mengenai data integrasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman nanti di dunia kerja. Sebelum kita akhiri, jangan lupa teman-teman yang belum absen, kita harapkan untuk absen dulu ya. Dan untuk materi ataupun tugas pada malam hari ini kemungkinan besok akan di-share oleh admin kita. Thank you teman-teman. Sampai berjumpa lagi besok pagi. Besok masih ada kelas bersama Kak Adam. Khusus buat besok masih seperti hari Rabu ya, nanti akan ada video yang bisa teman-teman akses. Setelah teman-teman menonton video tersebut juga ada tugas yang nantinya akan tim Grade Edu post di Google Classroom. Jadi teman-teman jangan lupa untuk cek terus ya Classroom untuk melihat materi maupun video yang sudah kami upload di Google Classroom tersebut. Sekian kelas kita pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas dan sampai berjumpa lagi besok di hari Jumat. Thank you semuanya. Thank you semuanya.